kembar dari STKI Trisakti Budi Lakas itu Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Awalia Madrasah Unisa, yang kedua ada Yulina, yang ketiga ada Sukaisi, yang keempat ada Angga, dan yang terakhir ada Suci Jayanti. Dan materi yang pertama akan disampaikan tentang pengertian dari konstruktivisme yang akan dibawakan oleh saudari Suci Jayanti. Mari kita lihat tayangannya. Pengertian konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi dari diri kita sendiri. Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan pada proses daripada hasil. Karena hasil belajar sebagai tujuan yang dinilai penting dalam proses pembelajaran, hasil belajar, cara belajar, dan strategi belajar yang akan mempengaruhi perkembangan tata pikir dan skema berpikir pada anak. Sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman atau pengetahuan, siswa mengkonstruksikan atau membangun pemahamannya terhadap fenomena yang ditemui dengan menggunakan pengalaman, struktur kognitif, dan keyakinan yang dimiliki siswa tersebut. Adapun sebagai landasan paradigma pembelajaran, konstruktivisme merupakan perlunya partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran, perlunya pengembangan rasa belajar mandiri, dan perlunya siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri. Adapun dalam proses pendekatan konstruktivisme lebih menekankan pada pembelajaran top-down processing, yaitu siswa belajar dimulai dari masalah yang kompleks untuk dipecah dengan bantuan dari guru, kemudian menghasilkan atau menemukan bantuan keterampilan dasar yang dibutuhkan. Dan pada intinya, dalam aliran konstruktivisme, guru tidak lagi menduduki tempat sebagai pemberi ilmu, tidak bagi sebagai satu-satunya sumber belajar. Namun, guru lebih memposisikan sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa untuk dapat belajar dan mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Jadi, aliran ini lebih menekankan bagaimana siswa belajar, bukan bagaimana guru mengajar. Nah, itulah penjelasan dari Suci Jayanti. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda puas? Baiklah, kita langsung saja ke selanjutnya, yaitu ciri-ciri konstruktivisme yang akan dibawakan oleh saudari Awalia Madrasah Unisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengemukakan ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme menurut beberapa literatur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberi peluang kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenarnya. Yang kedua, menggalakkan dan menerima daya, usaha, dan autonomi murid. Yang ketiga, menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru. Yang keempat, mengambil kiradapatan kajian bagaimana murid belajar sesuatu ide. Dan yang terakhir, pengetahuan dibangun oleh diri kita sendiri. Dari ciri yang sudah disebutkan tadi, teori ini mempunyai peranan baik untuk siswa karena dapat membantu dan mengembangkan kemandirian siswa dan dapat menemukan identitas intelektual mereka. Dan di sisi lain, teori ini dapat membantu seorang guru mempermudah untuk meluangkan pertanyaan kepada siswa dan siswa dapat menjawab dengan baik. Dari aktivitas tersebut, teori ini dapat membantu siswa untuk merangkum konsep-konsep dari analisis, prediksi, dan justifikasi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan ciri-ciri konstruktivisme, tentu ada prinsip-prinsipnya. Nah, prinsip-prinsip ini akan dibawakan oleh saudari Yulina. Prinsip-prinsip konstruktivisme secara garis besar, prinsip ini yang diterapkan dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan
dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk pengenalan. Yang ketiga, murid aktif mengkonsumsi secara terus-menerus sehingga selalu berubah konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses produksi berjalan dengan lancar. Yang kelima, struktur pembelajaran sekitar konsep diutamakan pada pengertian suatu pertanyaan. Yang keenam, mencari dan menilai pendapat siswa. Yang ketujuh, menyesuaikan bahan pembelajaran untuk menghadapi anggapan siswa. Dari prinsip-prinsip tadi biasanya akan mengandung kendala. Nah, kendala-kendala konstruktivisme ini akan dibawakan oleh saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala-kendala dalam penerapan pembelajaran menurut konstruktivisme. Yang pertama yaitu sulit mengubah keyakinan dan kebiasaan guru. Guru telah terbiasa mengajar dengan menggunakan pendekatan tradisional. Untuk mengubah pendekatan itu sangat sulit. Yang kedua yaitu guru kurang tertarik dan mengalami kesulitan mengelola kegiatan pembelajaran berbasis konstruktivisme. Guru konstruktivis dituntut untuk lebih kreatif dalam menggunakan pembelajaran dan memilih media yang sesuai. Yang ketiga yaitu adanya anggapan guru bahwa penggunaan metode atau pendekatan baru dalam pembelajaran akan menggunakan waktu yang cukup besar. Sebenarnya guru khawatir target pencapaian kurikulumnya tidak tercapai. Yang ketiga yaitu sistem evaluasi yang masih menekankan pada nilai akhir. Sebenarnya yang terpenting dalam pembelajaran itu prosesnya, bukan hasil akhir dari pembelajaran itu tersebut. Yang kelima yaitu besarnya beban mengajar guru. Latar pendidikan guru tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diasuh dan banyaknya pelajaran yang harus dipelajari semua siswa merupakan yang cukup serius. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang kendala-kendala dalam pembelajaran menurut konstruktivisme. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan pengertian konstruktivisme, ciri-cirinya, kendala-kendalanya, dan prinsip-prinsipnya, kita akan memasuki kesimpulan dari keseluruhan yang akan dibawakan oleh saudara Angga Apriana. Mari kita lihat kesimpulan menurut Angga Apriana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembahasan dari teman-teman kita mengenai teori konstruktivisme. Di sini saya akan memberikan sebuah kesimpulan dari pembahasan tadi mengenai teori konstruktivisme. Jadi teori konstruktivisme itu merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan itu merupakan hasil konstruksi dari kita sendiri. Dan juga teori konstruktivisme ini mempunyai prinsip bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Pengetahuan tidak hanya dipindahkan oleh guru kepada siswa, kecuali hanya dengan keaktifan murid itu sendiri. Yang selanjutnya prinsipnya itu guru sekedar membantu siswa untuk memfasilitasi dalam proses pembelajaran. Adapun kendala-kendalanya, yang pertama mengenai sistem evaluasi yang masih menekankan pada hasil. Padahal yang paling terpenting itu adalah proses, bukan hasil. Dan juga kendalanya yaitu besarnya beban mengajar guru. Siswa terbiasa menunggu informasi dari guru saja, tidak mendapatkan atau mencari informasi selain guru. Dan juga adanya budaya negatif di lingkungan siswa. Jadi menurut saya, dalam proses pembelajaran yang terpenting itu adalah bagaimana siswa belajar, bukan bagaimana guru mengajar. Mungkin cukup sekian dari saya dan teman-teman saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.